English students. I hope you are in a good condition. Now, we must stay, work, and study from home because of coronavirus to save ourselves and other people. But it's okay, we can still learn by online or from Mrs. Leah's learning video. Today, we will study about past tense and let's check it out. Simak baik-baik ya pembelajarannya. This time, we will learn about past tense. Let's start to learn. Do you know what is past tense? Let's find out. We can see from function, from the verb, and from time signals. Oke, kalau dilihat dari fungsinya, kalimat past tense digunakan untuk menceritakan kejadian atau peristiwa yang telah lewat atau yang telah terjadi pada masa lampau. Kita bisa mengenali kalimat past tense dari keterangan waktu atau time signal yang dipakai. Contoh time signalnya antara lain yesterday, last night, last week, 2 months ago, 5 years ago. Intinya, jika dalam kalimat terdapat kata last atau ago, itu merupakan ciri kalimat bentuk past tense. Kalimat past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua atau disebut verb to. Mengingat kata kerja bentuk past tense ini menggunakan bentuk kata kerja kedua, maka anak-anak sekalian perlu mengetahui bahwa ada dua jenis kata kerja yang digunakan dalam membuat kalimat bentuk past tense, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan. Contohnya study, cook, play, call, visit. Sedangkan irregular verb merupakan kata kerja tidak beraturan. Contohnya bisa dilihat pada tabel, ada went, ada saw, ada drank, swam, ate. Kalau kita perhatikan dalam kelompok regular verb, kata kerja bentuk keduanya semua berakhiran ed atau di. Sedangkan pada kelompok kata kerja regular verb, sebaliknya tidak berakhiran ed atau di. Nah, contoh-contoh tentang kata regular dan irregular verb ini juga dapat dilihat pada buku Joyful Move in Judith Fall dan pada Grow with English Lesson 8. Anda juga bisa searching dari internet ya. Di situ banyak sekali contohnya. Tapi ingat, jangan lupa harus dengan pendampingan orang tua. How to make simple past tense in a good sentences. Sebelum membuat kalimat past tense, terlebih dahulu kita mengenal ada dua pattern atau disebut juga pola kalimat. Yang pertama, ada pattern for past tense verbal. Yang kedua, pattern for past tense non-verbal. Pattern for past tense verbal artinya di dalamnya terdapat kata kerja. Sedangkan pattern for past tense non-verbal adalah pola kalimat di mana di dalam kalimatnya tidak diikuti oleh kata kerja, tetapi diikuti oleh kata benda atau disebut noun, kata sifat atau adjektif, dan kata keterangan atau adverb. Untuk kalimat bentuk positif, polanya diawali dengan subjek. Subjeknya antara lain I, you, we, they, he, she, it. Kemudian diikuti verb to atau kata kerja bentuk kedua. Diikuti dengan objek dan keterangan waktu atau time signal. Kalimat negatif diawali dengan subjek, kemudian diikuti did not. Kemudian diikuti verb one, objek, dan time signal. Untuk kalimat interrogatif atau bentuk pertanyaan, polanya dimulai dengan did, kemudian diikuti subjek, verb one, objek, dan time signal.
Jangan lupa bahwa verb to hanya muncul pada kalimat positif past tense saja. Pada kalimat negatif dan interrogatif menggunakan kata kerja bentuk pertama. How to make past tense non-verbal. Bagaimana membuat kalimat past tense dengan pola non-verbal? Perlu diketahui untuk pattern past tense non-verbal, dia menggunakan to be. Di dalam past tense ada dua kata bantu atau to be, yaitu was dan were. Was adalah bentuk lampau dari is. Were adalah bentuk lampau dari are. Was digunakan untuk subjek I, he, she, it. Were digunakan untuk subjek you, we, they. Jadi hati-hati menempatkan to be atau kata bantunya. Sesuaikan dengan subjek dalam kalimat. Untuk kalimat positif, polanya subjek diikuti to be, was atau were, diikuti adjective, noun atau adverb, kemudian time signal. Untuk kalimat negatif diawali dengan subjek, diikuti to be, was atau were, kemudian not, adjective, noun atau adverb, kemudian time signal. Sementara untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaannya dimulai dari was atau were, kemudian diikuti subjek, adjective, noun atau adverbnya, kemudian time signal. Next, let's see some examples. These are examples of sentences with pattern of past tense verbal. Example number 1. Dayu studies art every Friday. Dayu belajar kesenian setiap hari Jumat. Kalimat ini merupakan kalimat simple present dan akan kita ubah menjadi kalimat past tense. Bentuk positifnya, Dayu studied art last Friday. Kemudian bentuk negatifnya, Dayu did not study art last Friday. Bentuk kalimat interrogatif, did Dayu study art last Friday? Example number 2. Billy and family go to Bali every year. Billy dan keluarga pergi ke Bali setiap tahun. Kalimat ini juga merupakan kalimat simple present dan akan kita ubah menjadi bentuk kalimat past tense. Bentuk kalimat positifnya, Billy and family went to Bali last year. Untuk kalimat negatifnya, Billy and family did not go to Bali last year. Kalimat interrogative atau question, did Billy and family go to Bali last year? Next, example of sentences with pattern of past tense non-verbal. Example 3. Made is happy. Made senang. Kalimat ini merupakan kalimat simple present non-verbal dan akan kita ubah menjadi kalimat past tense non-verbal dalam bentuk positif, negatif, and interrogative. Positive sentence. Made was happy yesterday. Negative sentence. Made was not happy yesterday. Interrogative sentence or question sentence. Was Made happy yesterday? Example 4. Hans and Dika are at the cinema today.
Hans dan Dika berada di bioskop hari ini. Dalam kalimat ini juga masih menggunakan kalimat simple present dan akan kita ubah juga menjadi kalimat simple past tense. Kalimat positifnya, Hans and Dika were at the cinema yesterday. Negative sentence, Hans and Dika were not at the cinema yesterday. Interrogative sentence, were Hans and Dika at the cinema yesterday? Now, please do some exercises based on examples given. Change simple present tense form into past tense form. Submit to me in Google Classroom 5A English class. I'm waiting until this Friday. That's all about past tense today. I hope you understand about simple past tense and can make the simple sentences by using simple past tense. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. See you, keep healthy.